Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Ganjil akan mempresentasikan mengenai harta benda dalam perkawinan dan perjanjian kawin. Nama anggota kelompok 2 Ganjil. Yang pertama yaitu Wika Irfanul Arkan, yang kedua Windy Prasasti, yang ketiga Dinanda Putri Dwi Aryani, yang keempat Siti Munawaroh, yang kelima Saadiar Mumtaz Hadid, yang keenam Nabila Kartika Ayu, yang ketujuh Randita Alicia Firda, yang kedelapan yaitu Clara Indriana. Pengertian perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. 1. Harta benda dalam perkawinan. Pengertian harta benda. Harta benda perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta penghasilan sendiri, harta hibah, harta pencarian bersama suami istri, dan barang-barang hadiah. Jenis-jenis harta benda. Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, harta benda dalam perkawinan terbagi dalam 3 bentuk, yakni harta bersama, harta bawaan, dan harta perolehan. A. Harta bersama. Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Harta bersama yaitu harta benda yang diperoleh sesudah suami istri berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka. Harta bersama dikuasai oleh suami dan istri, sehingga baik suami maupun istri punya hak dan kewajiban yang sama untuk memperlakukan harta mereka dengan persetujuan kedua belah pihak. Bila terjadi perceraian, maka menurut Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum yang berlaku sebelumnya bagi suami istri, yaitu hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lain. KUH Perdata misalnya. B. Harta bawaan. Pada Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, yaitu harta benda yang telah dimiliki masing-masing suami istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan, baik yang berasal dari warisan, hibah, atau usaha mereka sendiri-sendiri. Harta bawaan dikuasai oleh masing-masing pemiliknya, yaitu suami atau istri. Artinya, seorang istri atau suami berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya masing-masing. Tetapi, bila suami istri menentukan lain yang dituangkan dalam perjanjian perkawinan, misalnya, maka penguasaan harta bawaan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian itu. Demikian pula bila terjadi perceraian, harta bawaan dikuasai dan dibawa oleh masing-masing pemiliknya, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Untuk itu, penyimpanan surat-surat berharga sangat penting di sini. Harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama atau lebih sering disebut dengan harta gono gini adalah harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama perkawinan. Meskipun harta tersebut diperoleh dari hasil kerja suami saja, istri tetap memiliki hak atas harta bersama. Jadi, harta bersama meliputi harta yang diperoleh dari usaha suami dan istri berdua atau usaha salah seorang dari mereka. Ini berarti baik suami maupun istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama dan segala tindakan hukum atas harta bersama harus mendapat persetujuan kedua belah pihak. Harta bersama dapat berupa benda berwujud, benda tidak berwujud, atau hak dan kewajiban, benda bergerak, benda tidak bergerak, dan surat-surat berharga. Sepanjang tidak diatur lain dalam perjanjian perkawinan, apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak istri maupun suami berhak atas 1/2 dari harta bersama. Sebelum memasuki perkawinan, ada kalanya suami atau istri sudah memiliki harta benda. Dapat saja merupakan harta milik pribadi
hasil usaha sendiri, harta keluarganya, atau merupakan hasil warisan yang diterima dari orang tuanya. Harta benda yang telah ada sebelum perkawinan ini, bila dibawa ke dalam perkawinan, tidak akan berubah statusnya. Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Masing-masing berhak menggunakan untuk keperluan apa saja, sehingga menurut hukum perkawinan yang berlaku, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam, harta kekayaan yang dimiliki sebelum perkawinan atau harta bawaan tidak termasuk dalam harta bersama kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Terjadinya perceraian dalam perkawinan diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa apabila dalam sebuah perkawinan putus karena perceraian, maka harta benda diatur oleh hukumnya masing-masing, atau yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum yang berlaku sebelumnya bagi suami istri, yaitu hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lain, atau KUH Perdata misalnya. Yang kedua, perjanjian kawin. Penjelasan pengertian. Rumusan tentang pengertian perjanjian perkawinan tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun KUH Perdata, tidak menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai pengertian perjanjian perkawinan maupun isi perjanjian perkawinan itu sendiri. Adanya ketidakjelasan pengertian perjanjian perkawinan menimbulkan perbedaan pendapat dari para ahli hukum mengenai pengertian perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam bab 5 dan hanya terdiri satu pasal saja, yaitu pasal 29 dijelaskan pada pasal tersebut. Pada waktu sebelum perkawinan berlangsung, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Menurut H.A. Damanhuri, pada prinsipnya, pengertian perjanjian perkawinan sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu suatu perjanjian bagi dua orang calon suami istri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan, serta disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Dalam arti formal, perjanjian perkawinan adalah setiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai ketentuan undang-undang antara calon suami istri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya. Sutojo Prawirohemijojo mengatakan bahwa perjanjian perkawinan ialah perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Perjanjian perkawinan menurut KHI, pasal 45, kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk ayat pertama taklik talak dan ayat kedua perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pasal 46, ayat pertama isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Ayat kedua, apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalan ke pengadilan agama. Ayat ketiga, perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan. Akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan, tidak dapat dicabut kembali. Selanjutnya, pada pasal 47 ayat 1, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Ayat 2, perjanjian tersebut dalam ayat 1 dapat meliputi pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencarian masing-masing, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan agama Islam.
Ayat 3, di samping ketentuan dalam ayat 1 dan 2 di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mendapatkan ikatan hipotek atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat. Selanjutnya, pasal 48 ayat 1. Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ayat 2. Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat 1, dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga. Selanjutnya, pasal 49 ayat 1, perjanjian pencampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan. Ayat 2, dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat 1, dapat juga diperjanjikan bahwa pencampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga pencampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya. Pasal 50 ayat 1, perjanjian perkawinan mengenai harta mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah. Ayat 2, perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri dan wajib mendaftarkan di kantor pegawai pencatat nikah tempat perkawinan dilangsungkan. Ayat 3, sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat pada suami istri, tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami istri dalam suatu surat kabar setempat. Ayat 4, apabila dalam tempo 6 bulan pengumuman tidak dilakukan, yang bersangkutan pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga. Ayat 5, pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga. Pasal 51, pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke pengadilan agama. Pasal 52, pada saat dilangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga, dan keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran, dan biaya rumah tangga bagi istri yang akan dinikahinya itu. Dasar hukum perjanjian perkawinan diatur dalam pasal 139 sampai dengan pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 29 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Selanjutnya, tujuan. Perjanjian perkawinan biasanya dibuat dengan tujuan kedua belah pihak yang hendak melangsungkan perkawinan dan mempunyai harta benda yang berharga atau mengharapkan akan memperoleh kekayaan, misalnya seperti warisan, dan ingin memisahkan harta bendanya. Namun, tidak sebatas pemisahan harta saja, kedua belah pihak juga dapat membuat bentuk dan isi perjanjian perkawinan lainnya dengan ketentuan bahwa perjanjian harus sesuai dengan batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Apabila melanggar hal-hal tersebut, maka perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan. Selanjutnya, manfaat dibuatnya perjanjian perkawinan. Di antaranya yaitu yang pertama, memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan istri sehingga harta mereka tidak bercampur. Yang kedua, hutang yang dimiliki suami atau istri akan menjadi tanggung jawab masing-masing. Yang ketiga, apabila salah satu bermaksud menjual harta kekayaannya, maka tidak perlu meminta persetujuan pasangannya. Yang keempat, dalam hal suami atau istri akan mengajukan fasilitas kredit, tidak perlu meminta persetujuan pasangannya untuk menjaminkan harta kekayaannya. Yang kelima, menjamin berlangsungnya harta peninggalan keluarga, melindungi kepentingan pihak istri apabila pihak suami melakukan poligami, dan yang terakhir, menghindari motivasi perkawinan yang tidak sehat. Sekian presentasi.
Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.